Muara Enggelam, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan suatu tempat yang menakjubkan. Di sini, rumah-rumah dibangun di atas air, menghadirkan pemandangan indah yang luar biasa. Desa ini terapung di tengah perairan Danau Melintang yang luas, dengan luas sekitar 11.000 hektar, dan danau ini menyediakan sumber daya air tawar yang melimpah, serta berbagai kekayaan alam yang menjadi kehidupan utama masyarakat desa. Muara Enggelam memiliki karakteristik topografi yang terpencil karena letaknya yang sangat jauh dari kota. Oleh karena itu, satu-satunya sarana transportasi yang dapat diandalkan adalah perahu kayu. Kendaraan motor atau mobil tidak ada di desa ini, melainkan hanya terlihat perahu-perahu kayu yang digunakan oleh penduduk dari berbagai kalangan usia. Seperti halnya desa terapung lainnya, masyarakat Muara Enggelam tinggal di rumah-rumah apung atau yang sering disebut dengan rumah rakit. Tidak hanya rumah, tetapi juga tempat-tempat umum seperti masjid dan gerbang masuk desa juga berdiri di atas air. Uniknya, untuk mengatur lalu lintas perahu, desa ini menggunakan jembatan kayu yang dapat dibuka dan ditutup. Jembatan ini berfungsi membuka jalur bagi perahu yang melintas, dan setelah perahu tersebut lewat, jembatan akan ditutup kembali. Jembatan ini seolah-olah menjadi satu-satunya daratan bagi warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di desa ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perahu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Muara Enggelam. Pada tahun 2020, Muara Enggelam merupakan tempat tinggal sekitar 747 warga dari 178 kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan sumber daya melimpah Danau Melintang untuk membudidayakan beragam jenis ikan air tawar seperti ikan bau, ikan jelawat, biawan, haruan, dan lainnya. Budidaya ikan menjadi sumber utama pendapatan warga desa ini untuk bertahan hidup di desa tanpa daratan tersebut. Namun, kondisi unik wilayahnya juga menyajikan tantangan bagi warga desa Muara Enggelam. Angin dan ombak sering mengganggu akses bagi warga. Terkadang bahkan mengancam keselamatan mereka. Angin puting beliung juga menjadi ancaman yang ganas. Saat musim kemarau panjang, sebagian danau melintang mengering dan ditumbuhi gulma. Ini sangat menyulitkan akses menuju desa karena penduduk mengandalkan perahu bermesin tunggal sebagai alat transportasi yang tidak bisa digunakan saat air mengering. Ketika air pasang kembali, gulma tercabut dan terbawa arus danau, yang menimbulkan rumah-rumah rakyat warga sekitar menjadi tertekan akibat gulma yang terbawa arus danau. Oleh karena itu, warga desa memutuskan untuk membangun tanggul pemecah ombak setinggi 12 meter sebagai solusi. Pembangunan ini dimulai dengan dana dari anggaran Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara. Tahap pertama memiliki panjang sekitar 40 meter, diikuti oleh tahap kedua dengan dana dari APBD yang menghasilkan tanggul dengan panjang lebih dari 100 meter, membentuk lengkungan seolah memeluk desa. Pada tahap ketiga, warga berhasil menambah panjang tanggul hingga sekitar 300 meter. Tanggul ini dilengkapi gerbang masuk yang memudahkan warga masuk dan keluar dari desa. Uniknya, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, warga desa bersepakat untuk menghias tanggul pemecah ombak, dan hasilnya menjadi karya yang sangat indah. Tanggul ini kemudian didaftarkan untuk Festival Gapura Cinta Negeri tingkat nasional, dan dengan kejutan berhasil menjadi salah satu pemenangnya dari 1.793 gapura yang bersaing dari berbagai daerah. Saat ini, banyak orang mulai mengenal Muara Enggelam yang dulunya terisolasi. Mereka menyadari potensi unik dan keindahan alam yang luar biasa yang dimiliki desa ini. Melihat hal ini, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berencana untuk mengembangkan desa ini menjadi salah satu destinasi wisata. Masyarakat Muara Enggelam juga telah membentuk kelompok sadar wisata setempat guna memaksimalkan potensi desa mereka.
Tujuannya adalah agar desa yang dulunya terpencil ini dapat dinikmati oleh banyak wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.